Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Luluin Nurhidayati, NIM 12401183269. Saya akan menjelaskan tentang dasar pendekatan moneter terhadap neraca pembayaran internasional. Pendekatan moneter terhadap neraca pembayaran internasional dikembangkan oleh R. Mundell dan H. G. Johnson. Yang memiliki ciri utama dari pendekatan ini adalah memandang neraca pembayaran internasional sebagai fenomena moneter. Pendekatan moneter adalah pendekatan yang paling banyak digunakan, khususnya dalam sistem nilai tukar mengambang bebas. Pendekatan moneter membagi analisis nilai tukar menjadi 3 variabel, yaitu uang beredar, pendapatan nasional, dan tingkat suku bunga. Sedangkan menurut Smith dalam Humphrey pada dasarnya, pendekatan moneter merupakan suatu kerangka kerja yang memiliki manfaat untuk menganalisis bagaimana dalam perekonomian terbuka kecil dapat menghapuskan kelebihan permintaan atau bahkan kelebihan penawaran uang dalam perekonomian domestik sesuai dengan peraturan pemerintah, yaitu nilai tukar tetap. Pendekatan moneter ini merupakan suatu bentuk penyempurnaan moneterisme domestik yang berlawanan dari aliran pemikiran Chicago yang merupakan aliran penting dalam khasanah ilmu internasional. Pendekatan ini memandang neraca pembayaran pada pokoknya sebagai sebuah fenomena moneter yang artinya uang dinyatakan selalu memainkan peran yang sangat penting dalam jangka panjang, baik itu sebagai sumber kekuatan penyesuaian maupun sebagai sumber gangguan terhadap neraca pembayaran suatu negara. Pendekatan moneter memiliki berbagai ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu neraca pembayaran sebagai dasar dan tidak terbatas pada fenomena moneter. Yang kedua, penggunaan proses moneter terutama fungsi permintaan uang sebagai dasar analisis proses penyesuaian dalam neraca pembayaran. Yang ketiga atau yang terakhir, pemutusan perhatian dan analisis jangka panjang pada pengaruh perubahan parameter dan kebijaksanaan dalam neraca pembayaran dan disertai dengan argumen sederhana yang berkaitan dengan mekanisme terjadinya penyesuaian jangka panjang dan hasilnya akan terwujud. Pendekatan moneter mendasarkan diri pada prinsip keseimbangan umum, dengan pandangan yang sangat sederhana mengenai suatu sistem ekonomi yang dibedakan dalam sektor real atau sektor barang dan jasa di suatu pihak serta sektor moneter di lain pihak. Maka, penerapan dari prinsip keseimbangan umum ini menjurus pada anggapan bahwa sektor moneter merupakan bayangan kaca dari sektor real. Ketidakseimbangan sektor yang satu mencerminkan ketidakseimbangan sektor yang lain. Demikian pula dengan keseimbangannya. Analisis moneter dalam hal ini memusatkan perhatian pada apa yang terjadi pada sektor moneter, permintaan dan penawaran uang atau likuiditas, dengan berpegang pada prinsip bahwa apa yang nampak dalam sektor ini merupakan refleksi dari apa yang terjadi di sektor real. Permintaan dan penawaran akan barang dan jasa, suatu keadaan di mana terlalu banyak uang beredar dibandingkan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, atau adanya suatu penawaran lebih dari kelebihan uang, dipandang sebagai pencerminan dari keadaan dalam sektor real, di mana terdapat permintaan akan barang-barang dan jasa yang melebihi penawarannya. Dalam suatu perekonomian yang kecil, artinya tidak memiliki kedudukan monopoli di pasar dunia dan mengalami perdagangan bebas. Hal ini menyebabkan sektor perdagangan internasional menjadi salah satu saluran untuk penyesuaian permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Permintaan yang lebih di dalam negeri akan mengalir menjadi permintaan akan barang-barang impor. Dan dalam hal ini, sistem hubungan internasional yang ada, impor dan ekspor ini, dengan transaksi-transaksi lain, nampak dalam neraca pembayaran. Jadi, pendekatan moneter dalam hal ini melihat neraca pembayaran sebagai suatu sarana penyesuaian dari kegoncangan di dalam sektor moneter, yang sebenarnya juga merupakan kegoncangan di dalam sektor real.
Dari keadaan ini bisa dikatakan bahwa adanya akses supply dalam sektor moneter yang berarti akses demand dalam sektor real akan nampak dalam peningkatan impor. Ceteris paribus menyebabkan defisit dalam neraca pembayaran. Pendekatan moneter melihat proses ini dari neraca pembayaran dan mengatakan bahwa surplus dalam neraca pembayaran mencerminkan adanya akses money supply atau secara umum neraca pembayaran merupakan suatu sarana penyesuaian sektor moneter. Setiap terjadi keguncangan yang berasal dari unsur luar, ketidakseimbangan neraca pembayaran memerlukan penyesuaian dari unsur yang menyangkut penggunaan devisa. Sehubungan dengan ini, pendekatan moneter memusatkan perhatian pada penambahan cadangan devisa dan mendefinisikan neraca pembayaran sebagai penambahan neto dari cadangan devisa dari bank sentral. Neraca pembayaran internasional merupakan neraca yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi internasional di negara-negara yang berada di dunia. Neraca pembayaran adalah catatan yang sistematis mengenai transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu sendiri dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran internasional merupakan catatan yang sistematis berisi seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang maupun jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk suatu negara dengan penduduk luar negeri untuk suatu periode tertentu, umumnya memiliki periode 1 tahun. Neraca pembayaran internasional terdiri atas transaksi berjalan, yaitu jumlah saldo dari neraca perdagangan, neraca jasa dan transaksi sepihak, neraca lalu lintas modal, dan neraca lalu lintas moneter. Neraca pembayaran dibagi menjadi 2 komponen. Yang pertama, neraca berjalan atau current account adalah ukuran perdagangan barang dan jasa internasional suatu negara yang memiliki cangkupan paling luas. Komponen utama dari neraca ini adalah perdagangan. Yang kedua adalah neraca modal atau capital account, yang menggambarkan adanya perubahan dalam kepemilikan aset jangka pendek dan jangka panjang. Investasi luar negeri jangka panjang mengukur semua investasi modal antar negara, termasuk investasi asing langsung dan pembelian sekuritas yang memiliki jangka waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Pengaruh neraca pembayaran terhadap jumlah uang yang beredar hanya akan terjadi jika suatu negara memakai sistem kurs tetap, karena di dalam sistem kurs berubah-ubah atau bebas, neraca pembayaran yang surplus atau defisit akan berakibat kurs valuta asing bisa naik atau bahkan turun. Dengan dasar anggapan bahwa pemerintah tidak melakukan sterilisasi, maka surplus atau defisit pada neraca pembayaran bersifat sementara. Maksudnya, surplus atau defisit tersebut akan timbul dan menyebabkan jumlah uang yang beredar akan bertambah atau bahkan berkurang sampai terjadi kelebihan permintaan atau penawaran uang hilang. Oleh karena itu, neraca pembayaran yang tidak seimbang merupakan refleksi dari ketidakseimbangan dalam pasar uang. Neraca pembayaran yang defisit merupakan refleksi dari adanya kelebihan jumlah uang beredar, dan sebaliknya, surplus sebagai refleksi kelebihan permintaan uang. Dalam jangka panjang, keseimbangan pasar uang akan terjadi secara otomatis. Namun, jika pemerintah melakukan tindakan sterilisasi, maka surplus atau defisit neraca pembayaran akan terjadi terus-menerus. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulul Asmi, NIM 266. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu B, mengenai model dasar pendekatan moneter terhadap neraca pembayaran internasional. Model dasar yang digunakan oleh pendekatan moneter terhadap neraca pembayaran adalah sebagai berikut. A. Permintaan akan uang dengan rumus MD sama dengan P kali F dalam kurung Y1. FY lebih besar daripada 0,
FI lebih kecil daripada 0. B. Definisi jumlah uang yang beredar terdiri dari kredit domestik ditambah dengan reserves valuta asing dengan rumus MS sama dengan M dalam kurung DC plus R. C. Keseimbangan dalam pasar uang dengan rumus MD sama dengan MS. D. Neraca pembayaran internasional yang berasal dari diturunkannya persamaan A, B, dan C sehingga terjadi perubahan reserves valuta asing atau neraca pembayaran yang diakibatkan oleh kelebihan permintaan atau penawaran uang dengan rumus delta TR sama dengan delta T1 per M dikali P kali F dalam kurung Y1 dikurangi delta T DC. Apabila terdapat kelebihan jumlah uang beredar delta TDC lebih dari 1 per M dikali P kali F dalam kurung Y1, maka neraca pembayaran akan defisit. Begitu pula sebaliknya, apabila terdapat kelebihan permintaan uang, neraca pembayaran akan surplus. Kelebihan pada jumlah uang yang beredar akan menyebabkan masyarakat membelanjakan kelebihan uang ini. Misalnya, untuk impor atau membeli surat-surat berharga luar negeri sehingga akan terjadi aliran modal keluar sehingga menyebabkan neraca pembayaran defisit. Sebaliknya, terjadi kelebihan permintaan uang. Apabila jumlah uang beredar tidak bertambah, maka kelebihan permintaan uang ini akan dipenuhi dari luar negeri yang berupa aliran modal masuk. Aliran modal masuk ini didorong oleh naiknya tingkat bunga dalam negeri sebagai akibat dari naiknya permintaan uang atau didorong oleh kenaikan ekspor. Adanya kenaikan permintaan barang yang berarti masyarakat menjual barang-barangnya untuk bisa ditukar dengan uang. Aliran modal masuk juga akan memperbaiki neraca pembayaran atau surplus. Dalam mekanisme moneter, apabila terjadi surplus, maka uang akan mengalir masuk ke dalam negeri, sehingga stok uang dalam negeri akan bertambah. Apabila terjadi defisit, uang akan mengalir ke luar negeri, sehingga stok uang dalam negeri menurun. Perubahan stok uang ini mengakibatkan perubahan tingkat harga. Sebenarnya naik dan turunnya stok uang tidak secara langsung mempengaruhi tingkat harga. Sebelumnya mempengaruhi pengeluaran agregat negara tersebut. Setelah itu kenaikan atau penurunan pengeluaran agregat baru akan mempengaruhi tingkat harga setelah pengeluaran ini bertemu dengan penawaran di pasar barang. Mekanisme moneter erat kaitannya dengan mekanisme pendapatan karena tingkat pengeluaran agregat dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan agregat. Sekian presentasi dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, implikasi kebijakan pendekatan moneter terhadap neraca pembayaran internasional. Implikasi yang dapat diambil dari pendekatan moneter ini adalah bahwa pengaruh atau efektivitas dari suatu kebijakan neraca pembayaran harus dinilai berdasarkan pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar uang. Misalnya, kebijakan devaluasi akan cenderung menaikkan harga yang gilirannya akan menaikkan permintaan uang. Apabila kenaikan permintaan ini tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, maka akan menimbulkan terjadinya aliran modal masuk dari luar negeri atau yang disebut dengan surplus neraca pembayaran. Aliran modal ini akan terus berlangsung sampai kelebihan permintaan tersebut bisa dihilangkan atau pasar uang mencapai kondisi seimbang. Oleh karena itu, selama masih terdapat kelebihan permintaan uang, maka surplus neraca pembayaran bersifat sementara. Demikian juga dengan kebijakan tarif atau kuota. Kedua kebijakan tersebut akan mengakibatkan kenaikan harga-harga sehingga menimbulkan kelebihan permintaan uang, sehingga mengakibatkan terjadinya aliran modal masuk atau surplus neraca pembayaran. Surplus ini akan terjadi terus-menerus hingga kelebihan permintaan uang dapat dihilangkan atau pasar uang menjadi kondisi seimbang. Dengan demikian, baik dari pasar uang maupun neraca pembayaran akan seimbang kedua-duanya.
Keseimbangan dalam pasar uang juga akan menjamin terjadinya keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional. Hal ini berdasarkan hukum Wallace, yaitu apabila hanya terdapat dua pasar, misalnya pasar uang dan pasar barang, maka keseimbangan dalam pasar uang berarti juga keseimbangan dalam pasar barang. Pendekatan moneter menggunakan hukum Wallace sebagai dasar dalam menganalisis neraca pembayaran internasional. Dari teori-teori tersebut dapat disimpulkan seperti berikut. Yang pertama, teori aliran emas. Sistem kursnya tetap, pokok-pokok proses penyesuaiannya aliran emas, harga tetap. Yang kedua, pendapatan pengeluaran. Sistem kursnya tetap, pokok-pokok proses penyesuaiannya pendekatan multiplus impor. Yang ketiga, elastisitas. Sistem kursnya devaluasi, pokok-pokok proses penyesuaian harga relatif ekspor impor. Yang selanjutnya, absorpsi. Sistem kursnya devaluasi, pokok-pokok proses penyesuaiannya perubahan pendekatan atau output relatif terhadap perubahan absorpsi. Selanjutnya, keseimbangan internal eksternal. Sistem kursnya tetap, pokok-pokok proses penyesuaiannya pengaruh pendapatan terhadap rekening yang sedang berjalan dan tingkat harga terhadap rekening modal. Yang selanjutnya, moneter. Sistem kursnya tetap atau mengambang, pokok-pokok proses penyesuaiannya permintaan dan penawaran uang.